Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, hari ini saya bisa bertemu muka kembali dengan Bapak Ibu, khususnya orang tua kelas 11. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon izin saya duduk saja ya. Kondisi saya sebenarnya dalam keadaan kurang sehat pagi ini, tapi karena rasa cinta saya pada anak-anak, tanggung jawab saya pada sekolah ini, jadi saya harus tetap hadir untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu semua. Salawat dan salam tentunya mari tak lupa kita persembahkan bagi junjungan kita semua, bagi junjungan alam semesta dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, orang tua siswa, wali murid yang saya hormati, anak-anakku yang dibanggakan, kenapa saya ingin bertemu muka kembali dengan orang tua? Karena kewajiban sekolah adalah untuk mensosialisasikan, untuk membina hubungan dengan baik dengan orang tua. Jangan sampai orang tua siswa atau wali murid tidak paham anak-anaknya ini ada kegiatan apa di sekolah. Ya, saya mungkin tidak akan banyak berbasa-basi. Saya mengundang Bapak Ibu, khusus orang tua dan wali murid kelas 11, itu karena berkaitan dengan anak-anak kita. Insya Allah pada bulan Januari itu mereka selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret, itu mereka harus melaksanakan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan, ya. Karena walau bagaimanapun itu adalah tuntutan daripada kurikulum sekolah. Karena kita di SMK, bukan di SMA. Jadi anak-anak Bapak Ibu harus tahu dunia kerja itu seperti apa. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan PKL ini, karena saya di sini sudah hampir setahun, saya mengamati bagaimana kegiatan PKL berlangsung. Itu jujur saja Bapak Ibu, bagaimana terjadi banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh karena ketidakdisiplinan anak-anak. Karena mereka tidak memahami atau mungkin kurang rasa tanggung jawabnya. Makanya sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Ini kayaknya mau nggak mau saya harus sendiri ya. Karena yang di belakang kasihan kan. Sering. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri. Saya melihat selama saya menjadi kepala sekolah di sini, itu banyak permasalahan terjadi akibat kurang disiplinnya anak-anak, kekurang pahaman mereka, dan tidak dilibatkannya orang tua ketika kegiatan PKL itu terjadi. Saya seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak, pendidikan anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua. Kita semua tidak bisa ada istilah bahwa orang tua sudah menyerahkan kepada sekolah lalu tangan. Tidak bisa seperti itu. Ya, tugas kami selama di sekolah tentunya harus menjaga anak Bapak Ibu. Tapi balik lagi, sebagian besar waktu mereka itu bukan berada di sekolah, tapi berada di rumah. Jadi saya minta bantuannya, saya minta tolong Bapak Ibu untuk selalu ikut bekerja sama dengan sekolah untuk bisa mendidik anak-anak Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan PKL ini, salah satu hal yang coba kami usahakan adalah mau tidak mau itu harus tertulis. Di sini saya meminta kepada Wakasek Humas saya untuk menyiapkan secara tertulis. Ini adalah akta perjanjian antara pihak sekolah dengan siswa dan juga orang tua. Karena nanti
Kalau Bapak Ibu juga terlibat, otomatis anak tentunya akan diperhatikan. Sehingga saya tidak ingin lagi mendengar ada anak gawuan yang tiba-tiba ingin pindah seenaknya, tidak disiplin, tidak mengikuti aturan perusahaan. Itu bikin malu sekolah. Resikonya apa Bapak Ibu? Resikonya adalah adik kelasnya nanti jadi tidak akan bisa diterima di perusahaan itu. Karena apa? Karena kondisi kata kelasnya jelek dan memalukan. Tentu kita tidak ingin ya Bapak Ibu ya, sekolah kita jadi malu nantinya, jadi jelek kondisinya di mata dunia usaha. Saya ingin itu dipastikan bahwa anak-anak kita disiplin dengan dukungan Bapak Ibu semua. Tolong diingatkan ketika nanti PKL, jangan sampai anak Bapak Ibu masih di rumah. Sedangkan yang namanya dunia kerja Bapak Ibu tahu sendiri ya kan? Dia harus disiplin waktunya. Kalau dari sekarang mereka sudah tidak disiplin, bagaimana nanti? Jadi semua kita harus bergerak. Sekolah bergerak memberikan motivasi, Bapak Ibu juga sama, di rumah memotivasi anaknya. Apapun caranya Bapak Ibu lakukan terhadap anak-anak Bapak Ibu, saya harap dukung kami, kuatkan kami sebagai sekolah. Kita saling berkomunikasi. Saya ingin tercipta jalinan komunikasi yang baik antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Buat apa? Buat anak-anak Bapak dan Ibu. Ini saya lakukan bukan sekedar masalah menjaga nama baik sekolah, tapi ini untuk masa depan anak-anak Bapak dan Ibu. Namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu ya. Mereka harus terus diingatkan. Kita nggak boleh bosan, tapi tentunya mengingatkan mereka dengan penuh cinta dan kasih. Bukan karena kita benci, tidak. Seperti itu. Jadi ini warning, ini adalah semacam peringatan awal. Jangan sampai nanti anak-anak kita ada yang melakukan kesalahan. Mohon izin saya bacakan, anak-anakku juga harus dengarkan, karena Anda juga harus tanda tangan di sini. Dan Bapak Ibu nanti harus tanda tangan juga di kertas ini. Untuk siswanya nanti harus di atas materai 10.000. Jadi ini kuat dipegang oleh sekolah. Karena ketika nanti anak-anak melakukan pelanggaran yang sudah tercantum di sini, sekolah punya kekuatan hukum. Tidak akan ada orang tua yang bisa menyalahkan ke pihak sekolah. Apalagi jangan sampai ada anak yang saya keluarkan karena tidak disiplin atau membuat malu nama sekolah. Gitu ya Bapak Ibu, mohon izin saya bacakan. Perjanjian siswa PKL, dengarkan anak-anakku ya. Oke, yang bertanda tangan di bawah ini, nama kalian nanti tulis, NIS-nya ditulis, kelasnya ditulis, kompetensi keahliannya ditulis. Anak dari, nama ayahmu tulis, nama ibumu tulis, alamat lengkapnya ditulis. Berjanji yang pertama akan mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan atau tidak akan pindah tempat PKL atas keinginan sendiri. Adik goreng bahasa Sunda mah harus ngomong, ada pembimbing di sekolah maupun di perusahaan. Ingat, komunikasi ya. Kedua, akan selalu mentaati peraturan yang ditetapkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan instansi. Jadi nanti begitu Anda datang, Anda sudah milik dunia usaha dan industri. Ikuti aturan yang di sana. Ya. Yang ketiga, akan selalu siap dan bersedia apabila harus melaksanakan PKL dengan menggunakan sistem shift. Kan suka ada tuh kerja shift-shiftan ya Bapak Ibu ya. Ada shift pagi, siang, malam. Kalau itu dikenakan wayahna, ikuti ya. Karena Anda belajar di dunia industri teh geuning kieu gawe teh. Nilai yang atos teh geuningan hese. Padahal kalian bukan buat cari duit, mau belajar.
Biar apa? Biar kalian tahu bagaimana cara menghargai orang tua yang sudah susah payah mencari uang. Jangan seenaknya aja minta uang ya Pak Bu ya buat jajan. Kemudian yang keempat, tidak akan berbuat merugikan diri sendiri atau pihak lain. Siapa pihak lain itu? Nomor satu, sekolah. Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik dunia industri atau instansi dalam bentuk apapun. Ada perusahaan yang tidak boleh HP-ku harus disimpan, simpan. HP-ku tidak boleh digunakan, jangan digunakan. Ulah bedegong. Karena ibu punya kekuatannya di sini. Bisa dipahami sayang ya? Oke, yang terakhir, 5. Tidak akan alpa, bolos, atau mangkir selama kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Apabila sakit, akan menginformasikan kepada pembimbing sekolah dan juga dunia usaha. Komunikasi. Apabila saya melanggar dari poin-poin tersebut di atas, saya bersedia mengulang kembali kegiatan PKL, dengarkan ini, di sekolah, atau dengan mencari sendiri tempat PKL-nya. Ingat ini. Atau bersedia dikembalikan atau dikeluarkan dari sekolah. Dikembalikan ini berarti dikembalikan ke orang tua. Paham saya? Paham? Jaga ya, nanti dibaca. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti yang akan ditandatangani oleh anak Bapak Ibu dan Bapak Ibu sendiri. Kemudian anak-anak kita pada sekitar tanggal berapa? 12-13 itu Desember itu akan ada kegiatan kesemaptaan yang akan dibimbing langsung oleh orang dari Koramil, 2 orang ya, dengan kesiswaan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melatih fisik mereka. Karena kalau level mereka itu operator kalau di perusahaan Bapak Ibu. Anak saya lulusan SMA Negeri 1 Subang. Bapak Ibu tahu SMA Negeri 1 Subang, sekolah favorit. Anak saya bekerja sekarang di Yamaha. Karena dia lulusan SMA, kerjaannya berdiri Bapak Ibu, operator, sama SMK. Tapi kalau anak-anak ini dia punya keterampilan, itu pasti dari kontraknya aja gajinya lebih besar. Anak-anak saya cuma lulusan SMA, ya dia standar yang ada. Sempet ketemu sama saya ini agak curhat dikit ya, biar Bapak Ibu tahu kalau lulusan SMA, SMK itu kerjanya operator kalau di perusahaan. Nah, anak saya bilang, saya tanya ke anak saya, adik, gimana kerja di sana di Yamaha? Aduh mami, berdiri terus berjam-jam. Cuman emang di Yamaha emang gajinya lumayan. Saya aja kalah Bapak Ibu PNS, terus golongan 4 sama anak saya gitu kan ya. Tapi saya biarkan dia untuk bekerja. Dia kuliah sambil bekerja. Itu anak saya, anak kepala sekolah. Tidak saya izinkan untuk bermental cengeng. Saya sudah tawarkan, kamu kuliah saja saya, full, mami yang biayain. Enggak mami, adik harus kerja. Jangan hanya minta sama mama. Jadi anak-anak Bapak Ibu, kalau nanti dilatih fisiknya, tolong didukung sarapan dari rumah ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita tuh nggak biasa sarapan pagi. Saya tuh bingung kalau ditanya. Saya kalau ketemu sama mereka kan udah sarapan saya, belum ibu, makannya bakso pedes. Ada yang ketawa, emang sering ketemu sama saya lagi makan bakso pedes. Wah, gitu saya. Gitu. Jadi tolong Bapak Ibu minimal direbuskan telur ya, kentang atau nasi sekepel, pakai apalah telur gitu ya. Tolong ya Bapak Ibu dibantu anaknya dibikinkan sarapan, paksa dia untuk makan. Saya nggak mau nanti mereka di perusahaan itu sakit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi contoh anak saya itu real. Anak saya sekarang di Yamaha baru masuk, karena dia usianya juga baru 18 tahun, baru bisa kerja. Gitu. Jadi kerjaan level nanti lulusan SMK itu operator, lebih banyak fisik, berdiri. Makanya harus ikuti perintah, nggak boleh cengeng. Iya saya, bukan berarti kamu nggak boleh nangis pinter ya. Cengeng di sini adalah lebih ke arah mental. Makanya nanti 2 hari digunakan untuk kesemaptaan,
siapkan fisikmu. Bapak Ibu tolong dibantu sarapannya ya. Dan mereka harus belajar disiplin ya. Karena nanti kami undang tamu kan dari Koramil, jadi jangan bikin malu sekolah. Mohon kan. Oke? Kemudian satu harinya nanti ada pembekalan. Pembekalan dari Dinas Tenaga Kerja. Karena mereka biar tahu seperti apa loh yang namanya dunia industri. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya juga akan berbicara tentang asuransi Bapak Ibu. Kemarin kan sempat ya disinggung tentang asuransi. Kenapa sekolah memfasilitasi perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi itu bukan dengan sekolah Bapak Ibu, tapi itu dengan pihak orang tua atau komite nanti diwakilkan. Sekolah tugasnya hanya memfasilitasi. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus ada asuransi PKL? Bapak Ibu yang saya banggakan, kita nggak tahu kecelakaan di mana saja terjadi, betul? Karena pernah ada kejadian itu di sekolah swasta kalau nggak salah, anaknya ada yang jurusan mungkin PGSM ya, yang berkaitan dengan Garuda ya, itu patah tangannya karena kena mesin, jadi potong anak-anak. Sekolah kan terbatas mau mengganti, perusahaan juga sama. Nah kalau amit-amit, tapi kan kita nggak tahu, siapa yang tahu bakal ada kejadian kecelakaan atau di jalan pada saat anak berangkat dari rumah menuju tempat PKL, atau pula kita tidak tahu. Bukan berarti kita mengharapkan anak kita ada kecelakaan, amin jawaban. Tapi kita harus selalu mempersiapkan diri. 3 bulan bayarannya sekitar 50.400 ya, gitu. 3 bulan. Adik kelasnya nanti itu 6 bulan PKL-nya Bapak Ibu, karena tuntutan kurikulum seperti itu. Bahkan kalau yang sekolah yang sudah berani setahun itu satu PKL. Memang iya, karena anak-anak tuh memang masuk ke SMK tujuannya rata-rata memang bekerja, bukan untuk melanjutkan sekolah, walaupun boleh. Kalau misalnya melanjutkan, sebaiknya lebih baik masuk SMA. Kalau masuk SMK, fokusnya adalah untuk bekerja. Jangan sampai pada saat tes lolos nggak lolos, malah kalah sama lulusan SMA. Ya, gitu sayang ya. Nomor 1, ketika kalian bekerja itu selalu wanti-wanti, bukan masalah pinternya kalian, tapi tingkah lakumu, adabmu, akhlakmu, itu yang paling dinilai. Di perusahaan sebesar Yamaha tempat anak saya bekerja, nomor 1 itu yang dinilai. Karena apa? Masalah keterampilan bisa dilatih hanya dalam berapa minggu. Anak saya tuh dilatih dulu Pak. Tapi masalah sikap, disiplin, kehadiran jelek, pecat langsung. Itu perusahaan. Itu sayang ya. Perhatikan baik-baik, jangan mentalmu jadi orang yang suka cengeng. Cengeng itu lebih ke mental. Apa-apa ngeluh, apa-apa capek, nggak ada. Anak SMK Negeri Sekadau tidak seperti itu. Harus kuat. Paham? Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tapi semua itu saya lakukan sekali lagi karena kecintaan saya terhadap anak-anak ini, kecintaan saya terhadap sekolah ini. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah menyampaikan acara selanjutnya.